70 ya. Saya tungguin deh. Dah 3 menit lagi supaya 70 ya. Iya baik dok, terima kasih dokter. Hmm. Bagaimana sumber-sumber kesalahan pada saat preanalitik? Bisa kita dapatkan bekuan, ada bekuan. Kadang-kadang bekuannya nggak sejelas itu sampai beku gitu ya. Dan bekuan itu bisa hanya cuma seperti fibrin-fibrin. Dan kita bisa lihat itu pada tabung yang memang harusnya beku. Tapi bekunya tidak sempurna sehingga masih ada benang-benang fibrin. Kadang masih ada seperti suatu bekuan kecil yang bisa kelihatan dengan mata, tapi bisa kadang-kadang tidak bisa kelihatan dengan mata. Tetapi bisa menyebabkan sumbatan pada probe, ya. Bisa menyebabkan volume yang diambil tidak akurat, ya. Karena adanya bekuan tersebut. Dan juga kadang-kadang untuk pemeriksaan-pemeriksaan imunologi, hal itu bisa menyebabkan false positif, positif palsu. Jadi oleh karena itu, hati-hati ya. Ini yang sering ditemukan kalau kita melakukan pre-analytical audit ya, bahwa tabung beku itu tidak dilakukan homogenisasi. Banyak sekali kita temukan. Mereka bilang kan ini tidak ada antikoagulan, tidak perlu homogenisasi katanya. Tidak, dia tetap punya clot activator. Dan clot activator itu harus di eh, kita campur dengan, maaf sebentar, kita harus campur dengan eh, darahnya sehingga darah itu lebih cepat membekunya. Kenapa kalau tidak lebih cepat membekunya? Kita harus menambah clot activator. Karena yang kita gunakan itu adalah bahan plastik. Dan kita semua tahu darah akan membeku lebih lama bila berada dalam tabung plastik. Oleh karena itu diberi clot activator. Dan clot activator itu harus kita campurkan dengan darahnya dengan menghomogenisasikannya ya 10 kali. Dan baru setelah itu kita bisa lakukan centrifuge setelah 30 menit. Sudah dikasih cloud activator saja, kita masih perlu waktu 30 menit. Kalau sebelumnya bisa juga terjadi fibrin-fibrin dan bekuan-bekuan. Jadi mohon diperhatikan hal tersebut ya. Bisa juga terjadi hemolisis ya. Bisa terjadi hemokonsentrasi atau hemodilusi. Kalau ikterik dan lipemik, ikterik itu biasanya kita tidak bisa hindarkan karena itu penyakit dari pasien. Tetapi lipemik bisa kita hindarkan dengan puasa yang dengan waktu yang tepat. Itu bisa ya lipemik. Nah, ini penyebab-penyebab hemolisis yang harus kita hindarkan pada waktu pengambilan darah. Ya. Torniket yang terlalu lama, pengambilan yang traumatik, antiseptik yang belum kering, ukuran jarum yang terlalu kecil, lebih dari 22 tuh udah kadang-kadang sering menyebabkan hemolisis ya. Maka batasi sekali pemakaian jarum yang 25. Memindahkan spesimen ke dalam tabung dengan tekanan. Biasanya kalau kita ambil pakai spet terus kita pindahkan kan ke tabung. Nah, itu biasanya kalau tekanannya kita tidak biarkan dia mengalir sendiri tetapi menekan itu bisa menyebabkan lisis ya. Mengocok dengan keras. Kalau kita transportasi terkena pada es atau suhu terlalu rendah bisa hemolisis. Atau menarik penghisap spet terlalu cepat kalau pada waktu pengambilan dengan spet ya. Atau EDTA yang berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting volume sampel yang sesuai. Jadi kalau mengambil pakai tabung vakum itu kan sudah ada batasnya. Pastikan di sekitar situ, minimal 10% lah bedanya. Nggak boleh maksimal ya, 10% bedanya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang sebetulnya. Nah, EDTA berlebihan ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan sel darah merah lisis. MCV-nya menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena eritrositnya mengkerut dan bisa menyebabkan trombosit itu pecah sehingga seolah-olah trombosit itu tuh tinggi ya. Dan itu sangat berbahaya kalau pada pasien-pasien DHF di mana sebenarnya dia rendah tapi karena dia pecah terhitungnya jadi banyak. Hemokonsentrasi ini bisa terjadi karena bendungan yang terlalu lama, lebih dari 1 menit.
atau mengepal berulang atau melakukan biasanya kita bilang Pak kepal-kepal ya di seperti dipompa gitu ya atau pemijatan yang terlalu keras ya kalau cuma sekali aja mijat biasanya nggak apa-apa tapi kalau dipijat-pijat supaya kelihatan pembuluh darahnya itu bisa terjadi hemokonsentrasi. Biasanya hemokonsentrasi ini terlihat pada molekul-molekul yang cukup besar seperti misalnya kadar proteinnya meningkat, kadar albumin meningkat, ya, kadar imunoglobulin meningkat. Itu yang akan terjadi. Hemodilusi bisa terjadi karena kesalahan pada pengambilan darah di sisi pemberian infus. Atau kalau kita pengambilan darah kapiler, alkoholnya belum kering. Atau memeras-peras atau memijat-mijat sehingga terjadi kontaminasi dari cairan jaringan. Atau juga bisa terjadi hemodilusi kalau antikoagulannya tidak tepat. Jadi yang kita ambil itu darahnya terlalu sedikit dibandingkan antikoagulannya. Ini terutama pada tabung untuk sitrat. Karena kita tahu sitrat itu bentuknya adalah cairan. Sehingga kalau kita ambil darahnya tidak cukup, ya tidak pada sesuai dengan yang diharuskan, maka terjadi hemodilusi. Akibat dari hemodilusi itu, maka faktor pembekuannya akan menjadi lebih rendah, sehingga PT-APNT akan memanjang, fibrinogen menjadi lebih rendah, ya itu yang akan terjadi. Nah, ini dikatakan ya bahwa jumlah darah itu kira-kira 10% lah kalau mau nggak sesuai. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau terlalu sedikit kita isi darahnya, itu akan terjadi kelebihan antikoagulan. Nah, ini tadi saya sudah katakan ya, apa yang terjadi kalau antikoagulan EDTA-nya berlebih, ya. Dan apa yang terjadi kalau pada tabung sitrat antikoagulannya berlebih, terjadi hemodilusi. Kapan bisa terjadi hem underfill? Biasanya kan itu nyedot sendiri ya, harusnya tidak underfill. Gitu. Nah, kalau kita sudah kerjakan dengan benar juga, tidak langsung cepat-cepat dicopot tabungnya, ya, itu bisa terjadi kalau tabungnya kadaluarsa atau penyimpanan tabungnya tidak benar dilakukan di suhu panas. Sehingga vakum daripada tabung vakum itu berkurang. Oleh karena itu, pastikan kalau kita pakai tabung, keluarnya itu juga first expired, first out. Jangan campur tabung-tabung di dalam satu tempat itu dengan nomor lot yang berbeda. Ya. Kemudian itu terutama yang suka flebotomi dekat jendela, ya. Jangan kena suhu matahari sinar matahari langsung yang bisa menyebabkan suhu yang tinggi. Atau kalau kita pergi MCU, ya, taruh di mobil, udah lama nggak dikeluar-keluarin. Itu juga bisa menyebabkan fungsi daripada tabung vakum itu tidak berfungsi dengan baik. Overfilled atau kelebihan pengisiannya, jadi lebih daripada darah yang seharusnya diambil, itu bisa terjadi biasanya kalau kita melakukan manual. Biasanya kalau pakai tabung vakum sih tidak akan terjadi overfilled ya. Tetapi biasanya kalau kita manual pakai sepet, kemudian kita masukkan ke dalam tabungnya secara manual, itu biasanya bisa terjadi overfill. Akibat dari overfilled itu, darahnya susah dihomogenkannya. Karena sudah penuh, sudah mendekati tutupnya. Ya, sehingga homogenisasinya tidak baik. Ya. Kemudian antikoagulannya juga kurang karena volume darahnya lebih banyak dibandingkan antikoagulan yang diberikan. Akibatnya ada bekuan-bekuan. Kalau bekuannya terlihat, masih mending kita masih bisa ulang. Tapi kadang-kadang bekuannya itu bentuknya fibrin atau kecil-kecil ya, sehingga tidak terlihat. Tapi hasilnya pasti jadi sama. Nah, setelah kita mengambil darah dengan baik, tentunya eh, tetap saja sampelnya akan bermasalah kalau tidak diproses dengan baik, ya, dengan benar. Jadi proses kedua setelah diambil darah, maka untuk spesimen-spesimen tertentu seperti tabung sitrat, eh, heparin yang dipakai untuk pemeriksaan kimia ya, atau untuk tabung beku kita akan melakukan sentrifugasi. Perhatikan kalau memakai sentrifuge adalah kalibrasinya, ya. Kalibrasi itu sangat penting. Kedua, pakai centrifuge-nya itu yang swing out, ya. Swing out itu jadi kalau dia diputar dia akan bergerak ke atas.
Kenapa kita tidak boleh yang pakai fixed angle? Kalau pakai fixed angle, maka bekuan yang terjadi itu akan miring. Saya ada gambarnya nggak ya? Ah, nggak ada, sorry, nggak ada gambarnya. Kalau yang nggak ngerti nanti tanya ya, nanti saya coba carikan gambarnya untuk kasih lihat. Miring, sehingga pada waktu memakai alat, terutama alat yang sudah otomatis, itu akan terjadi bisa yang diambil itu adalah darahnya, ya, bukan serumnya atau plasmanya. Dan jangan pernah menggunakan brake untuk menghentikan eh, eh, pemutaran sampel. Biarkan dia berhenti dengan sendirinya sampai stop dengan sendirinya. Walaupun kita buru-buru lebih baik tidak dilakukan. Kalau mau cepat-cepat, maka lakukan pemutaran yang lebih tinggi. Itu waktunya bisa lebih pendek. Tapi itu harus divalidasi dulu ya. Karena kalau begitu kita break, ini yang terlihat. Ya, lihat gambar di sini kan. Trombositnya akan naik ke atas. Ya, sel-sel darah merahnya juga akan naik ke atas yang belum belum membeku. Sehingga plasma atau serum yang kita peroleh itu masih mengandung sel-sel darah. Ya. Hal ini bisa terjadi karena kita lakukan break, tetapi juga bisa terjadi di mana darah belum betul-betul turun ke bawah itu. Kalau waktu sentrifuge dan kecepatan sentrifugenya kurang. Ya. Jadi pastikan waktu sentrifuge dan kecepatannya itu tepat. Sekarang saya tanya ya, bagaimana tahu kecepatan dan waktu sentrifuge yang baik? Tolong dijawab. Dari instruction for use produknya mungkin dokter. Iya, betul ya. Pak Ahmad dari mana? Dari lab mana? Saya saya kebetulan saat ini udah nggak bekerja di lab dok. Jadi Oh, di mana dong? di atas dok. Saya di Grainer dokter. Oh, oke, pantesan dia tahu. Iya, karena masing-masing produk, mau pakai grainer, mau pakai BD, mau pakai improve, itu masing-masing dibuat dengan eh, tabung yang berbeda ya. Maksudnya walaupun nggak sama-sama polipropilen, tapi mungkin eh, ada hal-hal yang berbeda ya. Kemudian juga gel yang ada di dalamnya berbeda ya. Semuanya ada perbedaannya lah gitu. Sehingga masing-masing mempunyai instruksi tertentu untuk bagaimana memutar tabung itu dengan benar. Jadi analis harus belajar. Kalau punya produk, baca kit insert. Ya, seperti kemarin kita juga belajar ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu di analitik, kit insert itu harus dibaca. Jangan pernah tidak baca kit insert. Jadi kecepatannya itu diatur sesuai dengan kit insertnya. Makanya kalau punya tabung di lab itu jangan gado-gado. Ada tabung Rainer, ada tabung Widi, ada tabung Improve. Nah, akhirnya mutu spesimennya jadi jelek. Pilihlah tabung sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan ya semuanya kan pemilihan tabung kita bisa macam-macam kualitas, harga dan lain-lain ya. Tapi jangan pernah harga mengalahkan kualitas gitu. Itu ba- jadi satu produk dipakai. Saya tidak pernah pakai produk pre-analitik lebih dari satu produk. Karena kalau ada masalah, kita sulit untuk menelusur. Masalahnya karena apa? Ya. Kalau kita ganti, maka kita akan lihat. Kita ganti, kita harus beritahu kepada yang muter. Semua SOP mesti kita ganti. Jadi, ya, kan jadi sulit kan? Apalagi kalau gado-gado semua produk dipakai. Oleh karena itu, pakai satu produk saja. Dan kecepatannya, waktunya ditentukan dari produk itu masing-masing. Ya. Dan pastikan kalau di produk itu biasanya pakai G, ya, pakai G, bukan pakai RPM, bukan pakai radius per cycle cycle per minute, ya, ya. Nah, oleh karena itu nanti kita harus tahu bagaimana cara mengkonversi G dengan ke RPM atau RPM ke G. Kemudian apa yang harus diperhatikan kalau kita mengkalibrasi centrifuge? Mungkin ada yang bisa jawab.
Kecepatan yang dipakai, Dok. Betul. Harusnya apa yang kita perhatikan? Kalau kita bilang, tolong dong kepada bagian itu ya, umum biasanya. Sentrifuge saya mau dikalibrasi. Terus, apa yang kita mesti katakan kepada bagian umum itu? Kecepatan yang biasa dipakai di lab, dok, kayak urin berapa, darah berapa. Ya, titik-titik pemakaiannya itu yang harus dikalibrasi. Ya. Kemudian apalagi yang harus dikalibrasi pada waktu mengkalibrasi centrifuge? Waktu. Waktu, betul. Ya, waktunya juga harus kalibrasi. Ada satu lagi kalau centrifuge-nya khusus? Kalau pakai suhunya dok, pakai yang Ya, Suhu, Dok. betul. Kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu ya, apalagi yang udah stem cell dan lain-lain, itu kadang-kadang kita pakai centrifuge-nya, pakai refrigerated centrifuge ya, ada suhunya dipertahankan gitu, sehingga tetap dingin. Kan kalau pemutaran begini suhunya jadi lebih naik kan, nah itu dipertahankan tetap dingin. Nah itu suhunya juga harus dikalibrasi. Nah ini adalah bagaimana kita merubah relative centrifugal force ini menjadi RPM ya, atau kita ya seperti itu ya. Jadi kita lihat nih relative centrifugal force itu kan biasanya G. Biasanya kalau di kit insert tuh pakainya G ya, nggak pakai RPM. Karena RPM ini sangat dipengaruhi oleh diameter daripada centrifuge itu. Makanya yang biasanya yang ada itulah G. Kemudian kita ukur diameter daripada centrifuge kita. Berapa diameternya? Gimana cara ukurnya dari mana ke mana? Ada yang bisa jawab? Dari letak ini, Dok, eh, tabung ditempatkan terus ber- di depannya gitu. Mm-mm. Ada yang mau bantu tambahin lagi, lengkapi. Pada saat swing off itu ya dok, swing out. Mm-mm. Dari mana ke mana? Betul itu, dari mana ke mana? Dari aksisnya sampai ke ujung tempat tabungnya, bottom dari apa? Bawah bagian bawah tabungnya. Itu adalah radiusnya, ya. Jadi kita mesti tahu radiusnya berapa, panjangnya itu. Dari eh, dari tengah itu, dari tengahnya, dari senternya sampai ke bagian bawah. Ya. Kalau kita misalnya diminta 1000 G, ya, 1000 G, oke, 1000 G. Kemudian radiusnya itu adalah 10. Kita udah ukur kan 10. Maka berapa kecepatannya dengan yang kita perlu kalau alat kita pakai RPM, maka kita tinggal tarik garis ini. Ternyata kecepatannya harus 3000. Ya. Kalau nggak punya nomogram ini, kita tinggal hitung saja. Ya. Ini relative centrifugal force-nya atau G-nya sama dengan 1,118 dikali 10 pangkat min 5 dikali R-nya ini dikali RPM-nya. Ya. Jadi kalau kita tahu G-nya, tinggal dimasukin R-nya, maka N-nya, N pangkat 2-nya keluarkan. Kemudian N-nya bisa dihitung lah, diakarkan kan? Bisa, ya? Oke. Nah, contohnya nih, tinggal nanti dihitung berapa RPM-nya. Nah, mungkin ini tinggal dibuat PR aja ya. Misalnya kecepatannya seperti ini, kira-kira berapa RPM yang dipakai? Tugas ya. Ada yang mau nanya sesuatu? Ada yang mau nanya? Dok, Bisa di kalau sini tugasnya? izin dok, kalau sentrifugasi berulang itu ada pengaruh nggak ya, Dok? Nggak boleh sentrifugasi berulang. Nanti saya jawab di sini ya, tapi saya mau tanya dulu. Ini bisa buat PR-nya nggak? Ayo, sudah? Gak ada yang mau tanya? Oke.
dihitung jadi RPM gitu ya dok ya dari Iya, betul. frekuensi jadi Itu RPM. RPM, masing-masing berapa RPM. Ya, baik dok. Untuk radiusnya Bisa? nanti dapat dari mana ya, Dok? Kenapa? Radiusnya, Dok. Nah, itu yang saya mau tanya, kok nggak ada yang nanya gitu. R-nya anggap aja 10 lah, ya. R-nya 10. Oke, nanti PR ya. Karena nggak bekal bisa buat kalau nggak tahu R-nya, Baik. ya kan? Iya dok. Iya dok. Oke. Nah, ini dilihat nih yang kalau kita pakai yang namanya apa? Lihat tabung ini ya. Kalau kita pakai yang namanya hmm, centrifuge yang fixed angle, ya, bukan yang swing out. Maka kita lihat bekuannya miring kan? Ya, bisa dilihat bekuannya miring. Nah, Iya kalau dok. diambil Masih di, flat. Dok. Iya dok. ya, kalau diambil di sini, kalau kalau banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit, maka bisa kena ke Itu minuman kopi batuan. mbak mau keluarin Oke. daripada ini. Nah, tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya kita mau putar ulang tuh gimana? Boleh tanya. Tadi yang nanya, boleh saya dijelasin ulang. Maksudnya putar ulang. Tadi siapa? Saya dok. Kenapa Zidan? Oke. Muter ulang maksudnya udah diputar. Iya dok, udah diputer. Terus pas sampai lab itu ternyata masih ada ini dok, kalau yang gel separator kan masih belum sempurna gitu loh dok ke bawah. Jadi diputer lagi gitu biar terpisah gitu serumnya. Apakah itu berpengaruh? Belum sempurnanya maksudnya apa? Ini dok masih ada seperti benang-benang fibrin gitu. Terus yang putih-putihnya itu, yang pemisahnya itu nggak ini dok, nggak apa ya, nggak mengendap dengan sempurna gitu. Jadi masih kayak melambai-lambai gitu. Hmm. Ya, oke, makasih. Jadi sebenarnya kita kalau mau putar ulang, kita pisahkan serumnya. Baru kita putar ulang, seperti itu. Ya, kalau misalnya ini karena waktu pembekuannya kurang, biarkan dulu dia membeku. Tambah waktunya dulu. Ya kan, bisa aja karena waktu pembekuan kurang. Bisa juga karena misalnya kita ambil ini se apa namanya tidak tunggu tiga tadi tiga tidak dihomogenkan ya tidak tunggu 30 menit. Nah itu kita tunggu dulu. Tetapi bisa juga ini fibrin ya. Tetapi bisa juga kalau bentuknya gelnya berantakan gitu ya, itu bisa karena gelnya tidak bagus. Itu bisa. Jadi smearing gitu ya. Dan bisa juga itu dipengaruhi karena obat-obatan tertentu ya. Misalnya kalau kita dapat gelnya letaknya posisinya tidak benar. Itu misal pada misalnya pada pasien itu habis dilakukan pemeriksaan dengan kontras karena itu bisa pengaruh ya. Atau kita lihat adanya gel yang floating gitu. Itu bisa juga terjadi pada penyakit di mana kadar proteinnya tinggi atau proteinnya bermasalah, seperti pada multiple myeloma. Jadi mesti lihat diagnosa pasien juga kalau dalam hal seperti itu. Ya, mestinya saya kasih lihat nanti, tapi saya nggak punya di presentasi ini. Ya, di mana gel itu bisa posisinya ada di bawah gitu ya, atau mengambang di atas gitu. Itu juga bisa. Itu biasanya ada penyakit tertentu atau pengaruh dari obat-obatan atau zat kontras. Apakah menjawab? Baik dok, terima kasih. Ya, oke. Oke ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Dokter maaf mau tanya dok, kalau misalnya kan kita udah nggak putar darah dok, terus Hmm. kita pisahkan, terus buat imunologi kan kadang di high speed, Hmm. diputar Hmm. high, diputar high lagi, berarti itu boleh cuma satu kali atau nanti misalnya kita bekukan, terus kita mau running ulang di high speed lagi, itu berpengaruh nggak sih dok sebenarnya? Boleh diputar ulang, tetapi pisahkan dari apanya? Dari darah. Dari darahnya, ya. Jadi kita ambil dulu serumnya atau plasmanya,
Kemudian kita putar ulang itu. Jangan diputar dengan tabungnya. Di Oke, kan kita kan sudah di aliquot gitu dok, berarti ya, nggak apa-apa ya dok betul. ya? Di aliquot Hmm. terus di high speed untuk pemeriksaan imunologi biasanya kayak gitu dok. Ya, betul. Kalau saya jadi kamu, sekali aja, kalau memang langsung mau diperiksa ya, kalau mau Iya dok. langsung periksa, langsung aja di high speed, nggak usah 2 kali. Oh iya, kadang high speed itu centrifuge-nya tuh memang yang aliquot kecil gitu dok. Jadi biasanya Oh iya, ya, dia memang mesti di aliquot. iya. Oh, Ya, emang mesti di aliquot, nggak boleh di tabungnya. Karena kalau iya. kita udah simpen, kadang-kadang nanti jadinya eritrositnya jadi naik kalau diutur ulang atau jadi kan dia eritrositnya rusak ya, timbul sedikit pisis. Oh, Gitu. Ya, iya. mungkin juga kalium yang udah keluar naik ke atas. Kan kalau disimpan itu pasti seperti kaliumnya keluar dari sel kan. Ada zat-zat yang keluar dari sel. Jadi mempengaruhi. Oleh karena itu, kenapa kalau mau putar ulang mesti di aliquoting, Hmm, dipisahkan dulu. Nah, baik ini, baik. ini yang sering kita dapatkan di mana nih? Di kalau pasien apa? Siapa yang bisa jawab? Pasien apa yang sering seperti ini? Pasien HD yang punya HD di rumah sakitnya. Kan sering kan? Iya, Nggak mau beku-beku, ya kan? iya dokter. Kenapa itu? Kenapa dia nggak mau beku-beku? Karena pada proses hemodialisa itu ada pemberian heparin, dok. Ya, betul. Ya, sehingga dia lama pembekunya. Udah pakai clot activator juga lama. Tetap aja ada mikrofibrin. Malah kadang-kadang nggak mau beku-beku. Jadi tambah clotting gede, bulat gitu kan. Bekuannya di atas gitu kan. Ya, kadang udah jadi serum kita running tiba-tiba clotting lagi, dok. Iya, karena dia belum sempurna. Sehingga harus apa? Pakailah plasma. Pakai heparin. Jadi pakai tabung heparin. Atau perpanjang masa membeku. Ini yang kita lakukan kan, kita lamain dulu gitu kan. Tapi tetap kadang-kadang nggak dapat juga, tetap aja ada bekuan gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi gunakan plasma heparin. Nah ini yang tadi ditanya ya Pak Sidan ya, jangan disentrifugasi ulang begitu saja. Di, disentrifuge ulang-ulang-ulang jadinya lisis karena eritrositnya pecah ya. Nah tadi yang mau lihat apa yang mana sih sentrifuge fixed angle sama apa satu lagi apa namanya ini Swing, swing out dah. swing Swing out out. ya swing out. Nah ini yang swing out nanti dia naik kan ke atas kan tabungnya, makanya kalau swing out itu harus pakai tutup ya, kalau nggak pakai tutup kadang-kadang bisa sedikit tumpah. Setelah kita putar kadang-kadang kan kita simpan. Buat apa sih kita simpan? Untuk kadang-kadang ada penambahan jenis tes, buat retesting atau validasi spesimen atau pasien. Kadang-kadang kita mau pastikan QC masuk nggak nih ya, pasien yang lama kita periksa lagi, sama nggak hasilnya gitu ya. Kalau kita lagi pusing dengan QC. Nah, berapa lama kita simpan itu sangat tergantung berapa stabil sih analit-analit yang ada di dalam bahan tersebut. Oleh karena itu pasti akan berbeda penyimpanan antara serum, EDTA maupun sitrat. Dan kalau nyimpan itu selalu tertutup dalam posisi tegak. Ini udah saya kasih tahu ya. Karena mencegah penguapan dan yang tidak kita apa kan tidak kita perhatikan waktu kita sudah cairkan kembali. Dia nempel di atas ya. Dan lakukan monitoring suhu dan tempat penyimpanan lemari es. Berapa lama simpan serumnya kalau di lab teman-teman? Berapa lama simpan serumnya? Di saya seminggu, dok. Seminggu dong. Seminggu. Kenapa seminggu? Kalau kelamaan Keterbatasan tempat Iya, penyimpanan tempat juga, dok. freezernya. keterbatasan tempat. Oke, keterbatasan itu salah satu yang boleh dipakai alasannya. Tetapi kenapa nggak, kalau kita punya tempatnya besar, kenapa nggak kita simpan 10 hari atau 2 minggu? Bisa sih, dok, tapi suhunya minus ya, dok. Iya, simpannya harus minus. Kalau simpan suhu
Biasa stabilitas bahan yang ada di dalam 2 sampai 8 kalau kimia relatif coba dibaca semua. Relatif sekitar 7 hari. Seminggu. iya seminggu. Itu alasan juga. Jadi alasannya biasanya karena stabilitasnya, kedua karena memang kemampuan daripada laboratorium tersebut. Ya. Tapi hal itu harus disampaikan kepada klinisi. Jadi dia nggak minta-minta kalau kita nggak punya sampelnya. Kenapa kita nggak simpan EDTA seminggu atau sebulan kalau kita punya tempat gitu? Kenapa cuma berapa hari EDTA? Karena stabilitasnya lagi, Dok. Stabilitasnya Hah? pendek. Stabilitas tuh. EDT. Lisis. Karena usia Itu eritrosit ya, Dok. stabilitasnya. Ya, hemostasis biasanya cuma 4 jam ya. Disimpan-simpan nggak bisa. Kalau kalau kita mau simpan, kita harus bekukan. Jadi kita alih coating, kita bekukan. Nah, hemostasis bisa bisa tahan. Ya, kalau suhu kamar nih seperti ini nih. Ya, cuma seperti ini. Jadi kita harus tahu lah masing-masing. Nah, itu kalau penyimpanannya. Sekarang bagaimana transportasinya? Sebaiknya kalau kita mau kirim sampel itu dipisahkan, ya. Karena kalau dipisahkan untuk hal-hal tertentu, maka itu akan berpengaruh. Maksudnya dipisahkan antara sel darah merahnya dengan plasmanya atau serumnya. Terus hindarkan goncangan dan vibrasi. Letakkan dalam posisi tegak. Dan bila pemeriksaan dilakukan lebih dari 30 menit, letakkan di suhu 2 sampai 8. Kecuali, nah ini harus diperhatikan nih, ya. Kalau agregasi, prothrombin time, atau hemostasis atau kalium, nah, ini harus suhu 20 sampai 25 atau suhu ruang. Faktor 8 -20. Kalau sperma ya kita suhu simpannya pada suhu 37, ya, atau setidaknya suhu ruang lah. Jangan pakai pneumatic tube untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang mudah terpengaruh karena goncangan, seperti analisa gas darah atau hemostasis. Ada yang mau tanya? Oke. Berarti untuk AGD dan hemostasis nggak boleh dikirim menggunakan pneumatic tube ya, Dok ya? Atau Kenapa gimana? nggak kedengeran? Halo dokter. Ya, Ini dokter terkait dengan pemeriksaan AGD dan juga hemostasis tidak boleh dikirim menggunakan pneumatic tube ya, Dok ya? Dari dok. nggak boleh. Karena dia kan terpengaruh oleh goncangan kan? Ya. Dok, izin dok mau tanya dok. Harus Ah, diomongin boleh. dulu, terus interview ulang atau gimana ya dok? Eh, oh, soalnya nggak jelas ya. Apa? Oh, Kalau ya apa? dok kalau misalkan untuk pemeriksaan hemostasis dok, Hmm? ya Ya. sudah jadi plasma sitratnya dok. Hmm. Ya. Ya pas diangkat itu keguncang sedikit gitu dok. Apa harus diulang lagi sentrifugasinya atau gimana ya dok? Apa lanjut pemeriksaan aja? Jadi hemostasis sudah diputar, ya kan? Kemudian eh, apa dipisahkan, gitu kan? Biasanya itu jauh lebih Ya pas stabil. dikeluarin, Ya, itu kenapa jauh lebih stabil? pas Karena dikeluar dari sentrifugasinya ternyata keguncang. oh keguncang harus putar. Kenapa kalau Ya, keguncang itu nggak boleh? Karena masih ada apanya yang naik ke atas. Tadi kan dikatakan kan kita ngebrake juga begitu. Apa yang naik ke atas? Trombositnya, ya kan? ya. Jadi trombositnya naik ke atas seperti tadi loh. Nah ini lihat nggak? Ya, Mm. pertama trombosit itu menjadi salah satu aktivator jaringan. Kedua, pemeriksaan hemostasis itu kan pakai prinsip apa? Optik kan? Jadi bisa berpengaruh. Sebaiknya itu harus diperhatikan karena muter terlalu sering untuk hemostasis juga nggak benar. Ya, yang diputar itu nanti sebaiknya itunya aja, plasmanya aja, jangan dicampur lagi dengan darahnya. Berarti nggak usah dihomogenin lagi sama darahnya Nggak ya dok. usah, putar aja yang itunya.
Ya. Hmm. Karena kan apa akibat daripada terguncang? Tadi udah tahu kan? Kalau 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 apa? ya, 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 kenapa? eh, yang dipisahkan nanti plasmanya nanti di sentrifugenya lagi sesuai dari awal atau se- Yang diputar plasmanya aja. Halo? Kedengeran nggak saya bicara? ya siap dok. Ya, ya. Oke. Ya, Kemudian gunakan alat pelindung diri, ini udah tahu ya. Gunakan alat yang aman. Mesti pakai sebaiknya pakai closed system ya, pakai tabung vakum, jangan pakai spet. Ada nggak yang masih pakai spet? Mesti jawabnya jujur nih. Saya nanti kasih tahu mau mau tanya sesuatu soalnya. Ada nggak yang masih pakai spet? Ada dok. Ada. Kalau ngambil kalau ngambil bayi dok kadang susah. Oke, kalau ambil bayi. ada dok. Atau ada juga yang pakai spet, pakai untuk orang dewasa juga pakai spet. Masih Ada. dok. Kalau Iya yang dok. susah dok biasanya pakai spet. Ada yang Iya. walaupun nggak susah pakai spet. Masih dok. Hah? Masih dok. Ada nggak? Ada dok. Ada. Nah, sekarang coba hitung ya harganya tak. Tapi kalau udah gitu dimasukin ke tabung-tabung vakum kan, betul nggak? Betul dok. Iya dok. Coba hitung harganya sepet sama harganya jarum. Habis gitu tanya sama teman kamu kan ada orang trader. Makanya kamu dikasih diskon gede-gede supaya harganya murah. Sehingga harganya lebih kecil daripada harga spet. Itu mungkin harganya lebih mahal spetnya loh. Ya nggak? Dok. Plus ditambah efek-efek lainnya. Bener nggak? Ada yang mau protes, saya lagi mau pengen tahu nih kenapa orang masih pakai spet gitu. Dan kalau memang alasannya benar, mungkin saya harus berpikir lebih lanjut dan harus bicara sama orang-orang yang buat itu. Gimana caranya supaya tidak terjadi. Jadi saya ingin sekali sharing dari teman-teman yang pakai spet. Kenapa pakai spet? Biasanya pada belum terbiasa aja sih dok. Nah iya, jadi coba gitu. Kan kalau harga bener nggak? Coba yang udah pada beli-beli itu. Murahan mana jarum sama spet? Ya, Mas Aprian, meran mana Mas Aprian? Iya. Tergantung merek spetnya juga dok, kadang dok. Oh Kalau iya. ya kalau pakai spet kan saya dulu dulu kan pernah pakai spet dulu sekali ya. Saya tahu spet yang nggak bagus itu masuknya greget gitu ya. Jadi nggak smooth, nggak Iya gampang bener gitu. dok. Ya, Yang merek Ya dok, ada Nitro itu geradak dok. ya begitu dok. kita Yang mungkin ni- nggak bilang merek apa ya, tapi lebih 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 ada tersendatnya gitu. Ya, iya, Kasar ya dok. memang. ada Ya, merek tertentu yang begitu dok. Yang iya. TKDN sekarang itu juga gitu dok. Nah, karena itu kan kalau nah kayaknya nih minta sama Mas Alfian bilang sama bosnya harus harga lebih murah dari spet. Kalau harga bisa lebih murah daripada spet, pasti semua orang pakai closed system. Tadi dikatakan pada kasus-kasus yang susah. Pada kasus yang susah kita bisa pakai apa supaya lebih mudah? Mas Alfian boleh bantu Wing needle. Wing dok. pakai wing needle ya. Karena sebetulnya nanti wing needle lebih mahal memang ya. Tetapi kalau kita bandingkan sebenarnya kalau pakai spet kita mesti pakai konektor. Ya enggak? Tiap kali pakai konektor ada cost-nya juga kan? Gitu. Karena nggak boleh ditransfer langsung, bisa bikin eh, apa tertusuk, itu kecelakaan kerja. Nah, sekarang pada bayi itu ada wing needle kan? Pakai wing needle sama pakai spet mana lebih gampang? Yang udah pernah pakai nih saya nanya, karena saya nggak pernah ngerjain phlebotomy. Needle dok. Tuh, Atik bilang pakai wing needle lebih gampang. Yang lain gimana pengalamannya? Wing needle dok. Iya kan? Dok. Jadi Jarang pakai wing needle dok. Nggak ada. minta Ini lebih tuh. gampang untuk anak kecil. Iya. Lebih Lagi mahal. kalau bayi pemeriksaannya banyak dok. Emang kalau pakai wing needle itu pemeriksaannya banyak, kenapa? Iya maksudnya biar Iya, lebih enak dok.
Iya Iya, kan? iya. Kan pakai Ditabung Iya, jadi winged ya. enak dok. iya. Eh, nggak usah bayi, orang dewasa kan kadang-kadang juga perlu berapa cc. Nah, karena kamu kalau pakai pakai spet 3 cc ya dapetnya cuma 3 cc kan? Akhirnya Iya. EDTA-nya cuma dikasih 2 cc apa 1,5 cc, serumnya 1,5 cc itu. Tuh. Risiko Nah, lisis juga dok pakai Ya, spek. betul, Dok. kenapa Tik? Risiko lisis juga kalau pakai spek. Iya, kenapa lisis? Karena kalau kita pakai mau ambil pakai 5 cc itu, kita pakai jarumnya 23, 22, kan barelnya daripada spek yang 5 cc itu gede. Dengan kita narik sedikit aja itu tekanan yang pada waktu narik itu besar. Sehingga kan turbulensi dan menyebabkan darahnya lisis. Gitu. Makanya nggak boleh diganti jarumnya, Dok. Hah? Nggak boleh diganti jarumnya kalau 5 cc. Iya, tapi kan jadinya gede jarumnya kan. Iya. Tapi yang dilakukan oleh analis itu dia ganti. Udah ganti dia bukan yang punya 2 cc gitu kan. Jadi kosnya jadi 2 kali lipat ya. Iya kan jarumnya kadang-kadang dia ambil dari yang kecil gitu seperti itu. Jadi mungkin mesti dibicarakan dan apa yang kita omongin masuk akal kan? Gitu nanti tinggal dihitung kosnya. Asal jangan seperti gini. Saya juga suka marah. Semua pasien dipakein wing needle. Jadi tinggi kosnya. Wing needle hanya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Kalau sama saya, pemakaian wing needle dihitung. Dan mesti dikasih tahu alasannya apa. Gitu. Kalau kebanyakan pakai wing needle, harus dipertanggungjawabkan. Artinya dia tidak mampu, harus tidak mampu atau apa. Atau pasiennya semua anak-anak atau apa. Anak-anak aja kadang-kadang nggak usah pakai wing needle kok. Iya kan? Paling bayi-bayi ya pakai wing needle gitu. Tapi kalau kamu pakai spek, keamanan diri kamu sendiri itu lebih berbahaya. Buat keamanan kerjanya lebih berbahaya. Coba dihitung lah. Nah, sekarang kalau kita pakai wing needle, ya pengambilan darah, apa yang harus diperhatikan? Ada yang mau bantu? Selang wing needle-nya Kenapa selang wing needle-nya? Benar tuh ya? kadang kalau alirannya nggak pas kan mampet di selangnya jadinya akhirnya nggak keluar harus ditusuk ulang. Ya. Tapi makanya kita kalau pakai jarum yang bisa apa? Kalau supaya tepat, terlihat bahwa darahnya Baik. sudah masuk gitu kan? Masuk. Iya Iya, dok. dan posisikan. Satu lagi, tambah, kalau pakai wing needle, apa yang harus diperhatikan? Jadi Tabung nanti pertama, kalau Dok. kita nggak tahu masalah, pasti cost wing needle jadi mahal. Tapi karena mesti ngulang-ngulang, gitu kan? Apalagi Tanggal kadaluarsa dok. tanggal kedua oke setuju. Apalagi stoknya mesti Tabung benar. Hah? tabung pertama, Dok, biasanya dia pasti underfilling, Dok. Jadi harus diperhatikan juga. Tabung pertama bisa underfill, ya. Kenapa? Kenapa coba? Nggak boleh Mas Alfian nggak boleh jelasin. Dia udah jagonya. Kenapa bisa Kar- underfill? Tadi yang bisa jawab. Karena karena ada udara di selang itu, Dok. Iya, Selangnya panjang kan, jadi nanti darahnya itu ada di selang itu, jadi nggak masuk tabung semuanya. iya, karena tekanannya itu untuk menyedot darah yang ada di selangnya itu kan. Jadi nggak Iya, semua masuk ke dalam tabung itu. Jadi underfilled. Dan itu sangat berbahaya kalau untuk tabung apa? citrat, Dok. Sitrat. Jadi kalau pakai wing needle dan kita ngambil pertamanya itu sitrat, harus ada discarded tube, ya. Harus ada yang dibuang satu tabung. Oke? Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya nih. eh ada yang masih recapping nggak? Masih, Dok. Banyak, Dok. Hmm. Mas Afrian nggak boleh jawab nih ya sekarang ini. Masih banyak di tempat saya juga masih recapping. Tetapi kita bisa hindari recapping itu dengan memakai apa? Ada yang mau bantu? Ayo, di tempatnya masing-masing masih recapping? Bisa nggak recapping?
Eh, itu dok pakai safety box yang bisa buat untuk buka itu dok. Bisa buat apa betul, Mbak? Buat buka jarumnya itu kita tinggal masukin kan ada lubang itu Ya, untuk ya. pembukaan Dia bisa jarum. muter gitu kan, ceklikin gitu. Itu betul. Ya, itu di safety box apa namanya safety boxnya ya. Ya, terus ada lagi? Betul. Pakai holder yang ceklikan itu dok. Iya, pakai holder yang bisa didiscard gitu, dibuang langsung kan juga bisa. Iya. Mm-mm. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nanti kalau tanya Mas Alfian, dia bilang pakai aja, buang aja sekaligus apa holder-holdernya. Oh, Orang Iya, Dok. kaya. Ya, Mas produk Alfian yang ya. Kita belum nemu dok. habis itu nggak gajian. Iya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tapi jangan lakukan recapping. Karena bisa bukan kita aja yang ketusuk, pasiennya juga bisa ketusuk. Ya, oke. Ada prosedur kalau ketusuk apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa Di jawab? dialirkan di air dok. Cuci dengan air mengalir dok. Air. Iya, betul. Terus, Lapor dok. Lapor ke PJ Mutu. tuh, ya. Tuh, tolong dimatiin tuh. Betul ya, itu yang saya mau tanya sebetulnya. Lapornya, ya, kita cuci pakai air mengalir, tapi sebagian dari analis itu tidak melakukan pelaporan. Padahal dengan kita lapor, apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Investigasi dok di pemeriksaan. Investigasi, ya, investigasi pasien dan investigasi eh, petugas. Concern dengan petugasnya sekali nih, ya. Karena kalau pasien itu darahnya HIV positif atau HBS lagi positif, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan tugasnya itu. Jadi kalau sampai tertusuk, itu harus lapor, ya, harus lapor. Oke, yuk dari saya itu udah. Saya share yang ini cepat nih hanya, tapi ini nggak banyak, tapi ini menurut saya kita semua harus tahu dan penting untuk diketahui. Udah, mengenai ketelusuran. Kita harus memastikan bahwa metode-metode yang kita pakai atau reagen yang kita pakai itu tertelusur pada satuan internasional. Apa itu ketelusuran? Adalah ketelusuran suatu hasil laboratorium atau bahan kalibrator atau kontrol terhadap suatu bahan standar rujukan nasional atau internasional melalui suatu proses yang berkesinambungan yang masing-masing mempunyai nilai ketidakpastian pengukuran. Ya. Jadi nanti kalau kita dapat data ketelusuran, kita mesti lihat ada bahan standar rujukannya, ada prosesnya, dan ada ketidakpastian pengukurannya. Mengapa laboratorium perlu ketelusuran itu? Hasil pengukuran yang dilakukan dengan reagen dan alat apapun harusnya dapat dibandingkan, walaupun dikerjakan di lab, rumah sakit, kota, atau negara yang berbeda. Sehingga pasien bisa berobat di mana saja dan memperoleh diagnosa dan pengobatan yang tepat dimanapun dia berobat. Ya, jadi harus ada ketelusuran terhadap standar rujukan yang mengacu ke unit sistem internasional. Ini juga dipersyaratkan oleh ISO 15189, ya. Apa manfaat dari ketelusuran itu? Yaitu pengawasan mutu produk yang digunakan. Ya. Karena produk yang bagus harusnya produk yang tertelusur pada satuan internasional. Kedua adalah mewujudkan harmonisasi hasil laboratorium. Dimanapun diperiksa, hasilnya dapat dibandingkan. Memberikan keyakinan akan kebenaran daripada hasil pemeriksaan tersebut dan memenuhi persyaratan akreditasi. Nah, ini kayaknya kita sudah nggak pakai, masih pakai FIS rasanya ya, kalau kita ikut PME. Seluruh peserta FIS-nya 173. Kelompok alat 83, kelompok reagen 86, kelompok metode 94. Di sini kita bisa melihat ya bahwa
Ini hasil kita kan, dibandingkan seluruh peserta, dibanding alat, reagen, metode. Ada kan yang punya PME masih ikut seperti ini kan? Nah, kita bisa lihat bahwa di seluruh peserta ini, fish kita jelek. Padahal kalau dibandingkan dengan kelompok alat, reagen, metode yang sama, kita bagus. Kenapa coba? Ada yang mau bantu jawab? Karena kemungkinan ada metode yang berbeda dengan kelompok kita. Sehingga kalau kelompok yang berbeda itu banyak, dia akan mempengaruhi rata-rata, bukan? Karena dia kalau mempengaruhi rata-rata dari seluruh peserta, maka kita FIS-nya, variance index score-nya kan udah diajarin ya, menjadi besar. Artinya hasil kita kurang baik. Nah, ini akibat karena reagen kita semua tidak semuanya tertelusur. Ini juga contohnya. FIS kreatinin. Kalau seluruh peserta 117, ya nggak terlalu bagus. Kelompoknya sendiri, kelompok alatnya 77. Kelompok reagennya 111, kelompok metodenya 124. Ya. Ini juga kita bisa lihat, mungkin yang di seluruh peserta, kreatin ini gampang nih. Ada dua metode yang kita tahu. Ada Jave, ada enzimatik. Kalau alat kita pakai enzimatik, sebagian besar pakai Jave, maka kalau dikumpulkan, maka hasil kita seolah-olah tidak bagus. Tetapi kalau dengan alat yang sama dan kelompok yang metode yang sama, maka kita mungkin akan lebih baik. Ya, di sini dengan reagen yang sama dengan ini reagen ini bukan reagennya misalnya dengan merek ya merek Roche gitu. Tapi kan mungkin aja Roche itu ada Jave, ada enzimatik. Ya, jadi ini bisa mempengaruhi. Ini namanya tidak ada ketelusuran yang baik. Nah, ini contohnya hasil pemantapan mutu eksternal juga. Ini ada yang kolesterol ya. Kita lihat ada yang hasilnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini bisa disebabkan karena tidak adanya ketelusuran. Ya. Di sini dia hasilnya ada kelompok yang rendah, yang normal, tinggi. Oleh karena itu kita harus bisa memastikan. Nah, dampak daripada hal ini adalah ini. Ya, kalau orang periksa di laboratorium A, ada pasien periksa di laboratorium A, kreatinin dia 2,8. Pada saat sama karena dia tinggi, dia nggak puas. Dia periksa kreatinnya 3,1. Apakah terjadi perburukan dari penyakitnya? Ini nggak pada saat yang sama lah besoknya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apakah terjadi perburukan dari penyakitnya? Coba Mbak ini, bukan, jangan. Dena Sapikri. Ada nggak Dena? Yang nggak ada ya. Eka Setiawati. Siap, dokter. Gimana? Apakah terjadi perburukan? Hmm, izin tidak ya, dok. Kenapa tidak? Hasilnya nggak jauh beda, dok. Izin. Ya. Eh, bisa tidak beda perbedaan, tetap karena ini masih mendekati, bisa juga ini ada perbedaan, ya. Tapi tidak ada perbedaan ini atau tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, tidak kita bisa pastikan kalau tidak ada ketelusurannya, ya. Siap, dok. Ya, harus kita pastikan bahwa ini dilakukan dengan metode yang sama, tertelusur pada suatu standar yang sama. Sama seperti kalau kamu beli gula, ya, beli di toko A 1 kilo, beli di toko B 1 kilo. Dapatnya sama nggak? Harusnya. Kalau Sama, dapetnya Dok. sama, Dok.
sama. Sama. Tetapi kalau Harganya timbangannya nggak dikalibrasi, bisa beda Bisa dok. beda. dua-duanya dikalibrasi. Tetapi timbangan yang satu kalibrasinya tidak tertelusur pada satuan internasional. Kalibrasi yang satu tidak tertelusur pada satuan internasional. Yang kalibrasi yang satu tertelusur pada satuan internasional. Itu juga bisa berbeda. Ya, beli gula aja kita nggak mau berbeda kan? Apalagi hasil pemeriksaan. Apa manfaat daripada ketelusuran ini terhadap bahan standar dan metode standar? Dulu tahun 1949, perbedaan antara satu hasil kolesterol diperiksa dengan satu metode dengan metode lainnya adalah 24%, ya 23,7. Itu besar sekali deh. Ya, kalau 100 di satu lab, di tempat lain bisa 125 atau 75. Kalau yang satu lagi diperiksa 200 di satu lab, di lab lain bisa 150 atau 250. Itu besar sekali. Nah, pada tahun 1969, dia sudah punya eh, materi reference eh, yang baku, dia udah mulai bikin, ya, pure cholesterol SRM, ya. Nah, itu bisa dikurangin jadi 18,5. Nah, kemudian metodenya diperbaiki pada 1980. Turun lagi jadi 11,1. Kemudian tahun 1997, dia punya SRM yang dipakai untuk dengan bahan yang serum, ya. Jadi lebih mendekati lagi terhadap bahan yang pemeriksaan kita. Maka perbedaannya apa yang terjadi? Tahun 2000 itu cuma beda 3%, ya. Jadi kan beda sekali kalau kita punya suatu ketelusuran dalam kalau kita menggunakan suatu metode. Jadi seperti tadi dikatakan pada awalnya, kalau kita punya suatu kalibrator, kalibrator itu harus tertelusur pada satuan internasional. Tapi prosesnya kan nggak langsung ke satuan internasional ini. Jadi di pabriknya itu harus tertelusur pada suatu standar sekunder. Standar sekunder itu harus tertelusur pada standar nasional atau standar primer yang tertelusur pada standar internasional. Karena standar internasional ini biasanya sangat mahal sekali, ya. Jadi mereka harus perbanyak, kan kita materi kita sangat banyak, perbanyak, perbanyak, perbanyak. Dan ketelusuran ini harus dilakukan oleh lab-lab yang terkalibrasi. Membuat bahan-bahan ini harus dilakukan oleh lab-lab terkalibrasi dengan metode-metode yang valid dan memberikan perkiraan ketidakpastian pengukuran. Nah, ini contohnya bagaimana, contoh Nividas nih ya. Hasil pasien itu kan kita kalibrasi pakai kalibratornya dari kit kan. Nah, kalibrator kit ini harus tertelusur pada kalibrator internal sekunder kalibrator yang harus tertelusur pada eh, apa standar internasional, ya. Dan ini dilakukan dengan metode-metode yang valid yang valid, ya. Ini juga pasti kita bisa minta nih dari masing-masing vendor kita. Bagaimana ketelusuran dari metode itu pemeriksaan yang mereka lakukan. Apa tugas kita? Apakah kita harus melakukan pengukuran? Tidak. Kita hanya memastikan bahwa sudah dilaksanakan oleh vendor kita. Nggak mungkin kita untuk memastikan pemeriksaan kita tertelusur pada standar primer, kita beli standar primer ini. Mahal sekali itu, ya. Jadi laboratorium harus memastikan bahwa pemeriksaan dan kalibrasi yang dilakukan tertelusur melalui suatu rantai yang tidak terputuskan sampai ke suatu standar internasional. Nanti kalau kita minta vendornya, nggak dikasih dok. Menurut aturan yang ada, merupakan kewajiban suatu perusahaan diagnostik untuk memastikan bahwa bahan kalibrator yang tersedia tertelusur. Jadi dia punya kewajiban. Jadi dia harusnya dapat memberikan ketelusuran tersebut. Ya.
Jadi, pastikan mitra dapat memberikan dokumen ketelusuran dari bahan kalibrator dan kontrol. Dan kita bisa cek, betulkah itu dia tertelusur pada Certified Reference Materialnya. Kita bisa cek di daftar Certified Reference Material. Ada di www.bipm.org atau di www.ifcc.org. Terdapat lebih dari 200 CRM, Certified Reference Material, dan 125 reference method, ya. Jadi ada materi materi rujukan dan metode rujukan. Materi rujukan yang bersertifikat itu yang dianggap sat tertelusur kemana? Yang tertelusur pada BIPM ini, ya. Jadi kita bisa lihat di sini dari www itu, ya, atau pada GCTLM. Ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa buka websitenya, cari apakah betul yang disebutkan oleh vendor tersebut benar ada di website ini. Nah, ini yang biasa saya juga suka dapatkan kalau saya minta, karena kan saya harus minta ke mereka, ya. Kita harus memastikan metode kita tertelusur. Nah, kita lihat misalnya nih kreatinin, ya. Material standarnya apa? NIST SRM 967. Reference method yang dipakai apa? IDACMS. Ya. Jadi kita bisa memastikan hal tersebut. Nah, ini imunologi juga ada, ya. Tapi kita lihat di sini juga bahwa tidak semua parameter di laboratorium medis mempunyai reference material. Kita punya ribuan pemeriksaan dan kita tahu tadi cuma baru ratusan reference material. Maka kadang-kadang kita akan melihat gini, internal standard material. Jadi mereka cuma punya standar dari internal. Imunologi apalagi, paling banyak dia tidak punya reference material. Kita pastikan benar nih untuk pemeriksaan misalnya T3 tidak punya reference material. Bisa dicek di BIPM atau GCTLM. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka kita lihat kan ke imunologi hasil di satu merek dengan merek lainnya, kadang-kadang nilai normalnya tidak sama. Sehingga tidak bisa kita memakai dua metode untuk pemeriksaan yang sama di suatu laboratorium kalau ketelusurannya tidak sama. Dokternya bisa sakit kepala kalau dia pakai untuk monitor. Nilainya berubah-ubah. Ya. Contohnya misalnya, dia mau monitor AFP, ya, pakai yang satu lagi ROS. Tapi setahu saya AFP ada, yang nggak ada aja deh, ya. Dia mau memonitor T4, yang memonitor T4. Kadarnya tinggi, ya. Kemudian diobati. Tapi punya dua metode dengan nilai normal yang berbeda. Apakah bisa kalau turun itu artinya turun, kalau dipakainya bergantian? Ada yang bisa jawab? Enggak, Dok. Enggak, ya. Jadi kalau misalnya 50 dengan metode A, yang nilai normalnya kurang dari 25. Kemudian diperiksa dengan metode B, kurang dari 35 bulan depannya. Ya, nilai normalnya kurang dari 35. Hasilnya 55. Apakah meningkat, apa turun atau naik? Belum tentu dok, beda Belum tentu. macam. Ya, makanya oleh karena itu, kalau punya alat imun dengan memakai dua alat untuk pemeriksaan yang sama, hati-hati sekali. Kalau kimia rata-rata sudah punya ketelusuran. Kalau imun tidak. Ya. Nah ini kalau misalnya HCG, dia udah punya WHO First IRP 75537. Ya. Ini pentingnya kalian mengetahui kalau milih alat, suatu metode itu harus ada ketelusuran.
Ini juga koagulasi, ya. Koagulasi juga biasanya reference materialnya tidak ada. Dia belum ada. Ya. Ini imun, ya. Jadi pastikan ada uncertainty of measurement-nya. Seperti ini ada uncertainty di mana ya? Ini nggak ada di sini. Tapi minta uncertainty-nya juga. Di sini ada. Nih. Uncertainty-nya juga harus ada. Hmm. Oke, ini apa ini? Ini kali hematologi. Hematologi juga rata-rata reference materialnya belum ada. Ya. Yang paling lengkap untuk materi rujukannya itu adalah kimia. Ini contoh-contohnya. Oke, di mana kamu bisa lihat? Lihatlah dikit insertnya. Ya. Seperti ini kita lihat traceability. Second IRP WHO reference standard. Kalau mau lebih lengkap dengan uncertainty-nya, minta data yang lebih lengkap. Oke, saya rasa kuliah saya ini yang terakhir, ya. Jadi ada yang mau tanya? Nanti ujiannya nanti saya kasih ke Pak Husen ya. Ya, dok. Yuk, terima Baik, kasih dok. banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya udah yang terakhir ini kuliahnya. Oke, selamat siang. Makasih Dok, dokter. Makasih, Makasih, dok. dok. Makasih, eh, Dok. Makasih, eh, dok. Selamat Dulu dok. siang. Iya. Terima Oh kasih iya, Pak foto dulu dulu ya. deh. Iya, foto-foto. Dok. Foto-foto. Untuk foto-fotonya nanti boleh minta ya, Dok. Oh, boleh dong. Yang pre-analitik udah kan? Sudah, Dokter. Di foto dulu ya, teman-teman, slide pertama. Pada nggak yang ikut rapat Nindes cuma Pak Andi doang. Tadi ada si Rangga dok. Oh, ada nggak? Sama Mas Aprian. Jaga Oh, jaga counter tapi dia. oh. Udah lah, kita main-main. Udah. Dok, mohon maaf tadi ada yang ketinggalan dok. Oh iya, Bu Mega udah WA saya nih barusan. Oh iya iya. Mau nyusulin dokter udah Iya, jalan ternyata. Ya nanti disusulin ya dok. iya, makasih. Dok. Sudah, Dokter. Yuk, terima kasih ya. Terima kasih Selamat banyak, siang. Makasih Dokter. dok. Ya, makasih, dok. Dok.